Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi ejaan yang disempurnakan. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Imam Muslimah. Saya Yunita Anggraini. Saya Lemi. Saya Meladia Fitnanda. Saya Nurhuda. Sebelumnya materi tersebut sudah dijelaskan sebagian oleh kelompok 5. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya SE yaitu sarjana ekonomi. Yang kedua, bagian A, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya seperti NKRI yaitu Negara Republik Indonesia. Yang B, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya KTP yaitu Kartu Tanda Penduduk. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM yaitu halaman. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya S.D yaitu sampai dengan. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya seperti Kg yaitu kilogram. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya LAN yaitu Lembaga Administrasi Negara. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya KOWANI yaitu Kongres Wanita Indonesia. Yang kedelapan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku yang ditulis dengan huruf kecil. Maksudnya seperti pemilu yaitu pemilihan umum. Selanjutnya, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab yaitu bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Angka Romawi yaitu abjad 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua, bagian A, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Yang B, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya panitia mengundang 250 orang peserta. Ini udah ingin meneruskan materi yang telah disampaikan oleh teman Buddha sebelumnya. Oke, di sini ada 10 poin tentang angka dan bilangan. Angka menunjukkan bilangan. Yang pertama, angka yang besar dapat ditulis dengan huruf agar mempermudah untuk membacanya. Misalnya 250 juta. Dengan cara penulisannya 250 berupa angka dan jutanya berupa huruf. Lalu keduanya, angka dapat digunakan untuk menentukan ukuran seperti panjang, pendek, jauh, dekat, lebar dan sempit, luas dan dalam. Lalu yang poin ketiga, angka dipakai untuk mencantumkan alamat dan lain-lain. Yang keempat, angka dipakai untuk menulis
seperti mengetahui biasanya dipakai itu untuk kitab suci, setiap bacaan di setiap karangan, setiap lembar buku. Lalu yang ketujuh, angka dipakai untuk menulis bilangan. Angka dan huruf dipakai untuk menulis bilangan yang utuh, semisal 12 angka ditulis dengan huruf 12, dan bilangan pecahan semisalnya 1/4 atau 1/4. Lalu yang kedelapan itu menulis angka dengan bilangan. Contohnya itu 700.000 yang ditulis dengan bilangan 700.000 rupiah. Lalu yang kesembilan, bilangan digunakan dalam urutan. Bilangan digunakan dalam unsur geografi, ditulis dengan huruf. Misalnya kota Raja Ampat, yang 4 itu berupa huruf. Lalu contoh yang kedua itu Kelapa 2, dan yang terakhir yang ke-10, bilangan angka dan huruf dapat digunakan secara bersamaan. Di sini saya akan menjelaskan kata ganti, kata sandang, dan tanda titik. Kata ganti. Kata ganti ini digunakan untuk kata ganti ku dan kau yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, rumah itu telah kujual. Jadi kataku ini ada di awal dan kata jual ini mengikuti katakunya. Selanjutnya, kata ganti ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Jadi kataku, mu, dannya ada di belakang kata yang mendahuluinya. Selanjutnya kata sandang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Contoh lain, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Dan selanjutnya tanda titik. Tanda titik dibagi menjadi 5. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana, jadi kalimat terakhirnya harus diberikan tanda titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang kata atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contoh, A. Bahasa Indonesia, B. Bahasa daerah, C. Bahasa asing. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan antara jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, 01.35.20 jam. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dan tempat terbit. Contohnya, Moelino, Anton, M. 1989 Kembara Bahasa Jakarta 2 Gramedia. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menentukan jumlah. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, jadi tulisannya 13.000. Tanda koma bukanlah tanda titik yang mewajibkan kita untuk berhenti membaca, tetapi tanda koma sebagai pengingat untuk memelankan kecepatan membaca, memberi jeda terhadap bacaan, dan kembali membaca tulisan yang terdapat setelahnya. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau bilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. 1, 2, 3. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Terdapat koma sebelum kata tetapi. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Ketiga, tanda koma yang dipilih untuk anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Tetapi tanda koma tidak dipakai jika
induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Misalnya, saya akan datang diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa di luar negeri. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh, begitu. Atau contoh lain, nak, kapan selesai kuliahmu? Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Atau contoh lain, kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. 7. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis, 111-18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Yang ke-8, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, 1984, Kampus Politik Internasional, Jakarta, _2 Restu Agung. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratulangi, SE, Nyonya Khadijah, MA. Untuk catatan, coba bandingkan, misalnya Siti Khadijah, MA dengan Siti Khadijah, MA. Siti Khadijah, MA itu berarti singkatan gelar akademis, tetapi Siti Khadijah, MA berarti singkatan dari Mas Agung, yaitu nama marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter, 27,3 kg, Rp 500,50. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Atau contoh lain, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atau contoh lain, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Tanda titik koma adalah tanda baca yang digunakan sebagai pemotong atau penjeda sebuah kalimat. Penggunaan tanda titik koma sesuai dengan ejaan yang disempurnakan digunakan dalam berbagai bentuk kalimat. Di antaranya, yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau kata konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya, untuk memisahkan kalimat setara dari satu kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, titik, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek, titik. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tata cara penulisannya adalah dengan memisahkan kalimat-kalimatnya menjadi urutan vertikal ke bawah dan menerapkan tanda titik koma di setiap akhir klausa
sampai klausa kedua terakhir yang ditandai dengan kata dan. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama berkeluarga negaraan Indonesia, titik koma, kedua berijazah sarjana S1, titik koma, ketiga berbadan sehat, titik koma, dan yang keempat bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Aturan penulisannya sama dengan yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya, dengan kata dan di akhir klausa kedua dari belakang. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta titik koma, baju koma, celana koma, dan kaos titik koma, pisang koma, apel koma, dan jeruk titik. Atau contoh lain, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua koma, sekretaris koma, dan bendahara titik koma, B. Penyusunan anggaran dasar koma, anggaran rumah tangga koma, dan program kerja titik koma, dan C. Pendataan anggota koma, dokumentasi koma, dan aset organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tanda titik 2. Tanda titik 2 adalah tanda yang antara lain dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, pemberian itu adalah penggambaran atau penjelasan tentang suatu peristiwa. Tanda titik 2 dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua adalah tanda titik 2 dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, titik 2, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Yang ketiga adalah tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua, titik 2, Ahmad Wijaya, sekretaris, Siti Aryani. Yang keempat adalah tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu titik 2, bawa koper ini nak. Lalu yang kedua contohnya adalah Amir, titik 2, baik bu. Yang kelima adalah tanda titik 2 dipakai antara yang pertama ada jilid atau nomor dan halaman, yang kedua ada surat dan ayat dalam kitab suci, yang ketiga ada judul dan anak judul suatu karangan, yang keempat ada nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, dari pemburu ke terapeutik titik 2, antologi cerpen Nusantara Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Jakarta, titik 2, Pusat Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tanda hubung. Tanda hubung adalah untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pergantian baris, memisahkan bentuk ulang atau menyambung unsur bentuk majemuk. Tanda hubung dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu adalah tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya seperti, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya anak, anak, berulang-ulang. Yang ketiga, ada tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, tanggal 11, bulan 11, 2013. Tanda hubung yang dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, misalnya seperti mengukur. Yang kelima, ada tanda hubung dipakai untuk merangkai huruf dan angka, misalnya seperti D3, S1, dan S2. Yang nomor 6 adalah tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya seperti di backup dan di soan I. D-nya itu bahasa Indonesia, backup-nya adalah bahasa asing. D-nya bahasa Indonesia, soan I-nya itu adalah bahasa Jawa.
Yang ketujuh, ada tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek balasan. Misalnya seperti kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.